Puji Tuhan, kita mau belajar lagi ya. Minggu lalu adalah hari Pentakosta. Jadi ya kita sudah memperingati dan kita merasakan bagaimana lawatan Tuhan terjadi dengan luar biasa. Dan hari ini kita akan tetap berlanjut, saudara. Maka biarlah kuasa Tuhan sendiri bekerja memberikan pertolongan pada kita. Ya, dalam 2 Tawarikh 11 ya, ayat yang ke-11. 2 Tawarikh 11 ayat yang ke-11. Ia memperkokoh kota-kota kubu itu dan menempatkan di situ kepala-kepala pasukan dengan persediaan makanan, minyak dan anggur. Amin. Minggu lalu kita sudah lihat tentang persediaan anggur, ya. Anda sudah punya persediaan anggur? Halo? Rumah tangga, keluarga Anda baik-baik dalam cinta kasih yang luar biasa? Ya, harus punya persediaan kasih. Hari ini kita akan melihat tentang persediaan minyak. Karena ada 3 persediaan yang dipersiapkan begitu rupa supaya negara jadi kokoh. Minyak, makanan, minyak, dan anggur. Anggur sudah, hari ini kita lihat minyak berkaitan dengan hari Pentakosta minggu yang lalu. Saudara, minyak dalam kitab Keluaran pasal 25 ayat yang ke-6. Minyak untuk lampu, rempah-rempah untuk minyak urapan dan untuk ukupan dari wangi-wangian. Ya, minyak untuk lampu. Artinya minyak penerangan. Dan minyak yang diaduk dengan rempah-rempah itu jadi minyak urapan. Dan minyak urapan, saudaraku ya, ada 2 macam minyak, minyak untuk lampu dan minyak untuk urapan. Mengapa orang Israel ini perlu persediaan minyak yang ekstra diperhatikan? Karena tanpa minyak jadi gelap. Rumah Allah atau tabernakel itu setiap hari mulai sore sampai pagi itu para imam Harun dan anak-anaknya harus menata pelita ini, dibersihkan, diisi minyak supaya pelitanya menyala dan tidak boleh tidak menyala. Setiap hari, setiap malam itu sampai pagi harus ada pelita yang menyala dalam rumah Allah. Jadi artinya kalau tidak ada lampu, tidak ada minyak, tidak ada lampu, tidak ada penerangan. Kalau tidak ada penerangan berarti dalam ruang kudus jadi gelap gulita. Ayat dalam kitab Injil Matius katakan, jika matamu gelap, betapa gelapnya seluruh kehidupanmu itu. Perlu mata yang terang, saudaraku ya. Minyak untuk penerangan. Nah, nanti kita akan periksa. Lalu minyak untuk urapan. Ya, minyak untuk urapan ini yang gimana? Ya, kalau minyak untuk penerangan tadi tuliskan, nanti saya enggak ajak Anda baca satu-satu ya, saya jelaskan aja supaya nyampe targetnya hari ini urusan minyak bisa selesai gitu ya. Enggak terlalu detail sih, kalau mau detail nanti di minyak lampu sendiri, minyak urapan sendiri gitu ya. Tapi kita secara garis besar saya jelaskan supaya Anda perlu persediaan minyak lampu. Harus menyala terus. Minyak lampu itu terbuat dari
jaitun tumbuk. Jait yang ditumbuk halus, lalu dikilang. Setelah dikilang, keluarlah airnya, ditempati dalam tong. 5 anak dara yang bodoh punya minyak, tapi tidak memperhatikan persediaan minyak. Itu sebabnya dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-9, sudah pernah dibaca 2 minggu lalu, ya, itu diceritakan satu hari pohon-pohon di hutan itu keliling cari raja untuk pohon. Dia datang, minggu lalu saya ajak Anda baca, dia datang ke pohon anggur. Lalu anggur bilang, aku enggak mau, masa kan aku meninggalkan manisanku. Ya, tapi setelah anggur enggak mau, dia datang juga untuk kepada pohon zaitun. Kepada pohon zaitun ini dia juga pasal 9 ayat 8 dan 9. Di situ katakan pohon zaitun juga enggak mau. Jawabnya di ayat yang ke-9, pohon zaitun itu, kata jawab pohon zaitun itu kepada mereka, masakkan aku meninggalkan minyakku yang dipakai untuk menghormati manusia, menghormati Allah dan manusia, lalu pergi melayang-layang. Jadi pada intinya kita berbicara tentang minyak, itu berbicara tentang zaitun. Zaitun ini ditumbuk halus, minyak yang murni, tidak boleh dicampur. Itu minyak yang dipakai untuk penerangan dalam ruang kudus, supaya ruang kudus itu jadi terang. Lalu minyak urapan itu apa? Minyak urapan adalah minyak lampu tadi, minyak zaitun tumbuk yang murni tadi, itu ditambahi, ya. Mau dibaca atau enggak usah ada, dicatat Keluaran 30 dari 23 sampai 25. Itu ditambahi dengan rempah-rempah pilihan, mur, ya. Lalu kayu manis, lalu tebu, lalu ada beberapa kayu teja. Nah, itu semuanya itu ditimbang dengan timbangan kudus. Di sana ada 2 timbangan. Timbangan untuk sehari-hari manusia dan timbangan kudus, ya. Timbangan kudus, dan minyak zaitunnya itu 1 tin dicampurkan. Itulah yang dijadikan campuran, itu harus dicampur oleh tangan seorang ahli yang luar biasa. Lalu itulah jadi minyak urapan. Jadi kalau minyak lampu adalah zaitun tumbuk yang murni, lalu minyak urapan adalah zaitun tumbuk murni ditambahi dengan rempah-rempah yang ditimbang dengan timbangan kudus, sikal kudus, lalu diolah, dicampur oleh tangan ahli. Lalu dia jadi minyak urapan, gitu ya. Jadi minyak urapan. Semuanya harus dibuat minyak urapan yang kudus, suatu campuran rempah-rempah yang dicampur cermat. Cermat itu hati-hati, saudaraku, ya. Seperti buatan tukang campur rempah-rempah. Itulah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus. Nah, lalu minyak urapan kudus ini untuk apa? Minyak urapan kudus ini untuk apa? Jadi kalau kita tahu 2 macam minyak, keduanya berkaitan dengan pohon zaitun, dengan buah zaitun. Zaitun tumbuk yang murni. Yang satu murni, yang satu harus dicampur dengan berbagai macam rempah-rempah oleh tangan seorang piawai mencampur, ya. Minyak urapan ini adalah gunanya untuk apa? Kalau minyak penerangan, minyak lampu itu diisikan ke pelita supaya ada penerangan,
Minyak urapan ini gunanya untuk apa? Ayo, Anda yang sering kan minyak urapan? Minyak urapan ini dipakai, ya, minyak ini dipakai untuk pengurapan bagi alat-alat, benda-benda dalam ruang kudus, dalam rumah Allah, yang dikhususkan bagi Allah. Itu sebabnya punya gitar pakai buat gereja, kalau dipinjem lalu buat dangdutan di kampung. Boleh enggak kira-kira? 17-an yang punya alat musik gereja, jadi pinjem alat musiknya gereja buat dangdutan. Kalau ada sampai gitu kasih uang untuk sewa. Alat yang sudah dikhususkan bagi Tuhan itu ada pengurapan khusus, saudaraku ya. Mesti hati-hati. Kita tidak boleh memperlakukan sembarangan. Ada pengurapan khusus. Lalu selain dipakai untuk alat-alat itu, dipakai juga untuk mengurapi orang yang dikhususkan bagi Tuhan. Orang pilihan Tuhan bagi suatu jabatan. Entah dia nabi, entah dia raja, entah dia apa saja. Setiap pelayan Tuhan punya tanda pengurapan. Harus punya tanda minyak pengurapan. Daud sebelum jadi raja, jauh hari sebelum jadi raja, Tuhan utus Samuel, urapi. Datang ke rumah Isai, urapi salah seorang anaknya. Wah, Samuel ndak rumongso, dikira Eliab yang gagah, terus kedua, ketiga, semuanya enggak. Karena yang berhak dapat pengurapan adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Amin. Anda dapat urapan, Anda dipilih Tuhan. Halo, Anda dipilih Tuhan? Kalau Anda dipilih Tuhan, yakinlah Anda bahwa di atas kepala kita itu ada minyak urapan kudus. Itu sebabnya hidup ini tidak boleh dipakai buat sembarangan. Kalau alat di gereja tidak boleh dipakai sembarangan, maka orang yang dipilih oleh Tuhan untuk mengemban sebuah tugas dalam rumah Allah, maka orang ini juga hidupnya tidak boleh dipakai serampangan. Amin. Jaga hidup ini tidak boleh serampangan. Pengurapan ini adalah sebuah lambang dari perlengkapan dari Allah. Artinya kamu tak perlengkapi. Ingat hari Pentakosta, Tuhan utus umat murid-muridnya untuk kembali ke Yerusalem. Tunggu sampai pencurahan Roh Kudus. Pada saat hari pencurahan Roh Kudus, Tuhan sudah memperlengkapi murid-murid ini untuk apa? Menjadi pemberita Injil, pemberita keselamatan sampai ke ujung bumi. Artinya kalau kita dipilih oleh Tuhan, kita pasti mendapatkan pengurapan. Kalau kita dapat pengurapan, itu artinya Tuhan memperlengkapi kita. Diperlengkapi itu ya apa sih? Ya dipepei, saudara. Kita yang tadinya tidak bisa bicara, kok moro-moro bisa ngoceh lama panjang. Diperlengkapi itu namanya. Ada seorang hamba Tuhan, sekarang sudah senior banget ya, sudah 80 hampir 90 mungkin. Waktu baru lulus sekolah, dia teknik sipil di ITB, pinter tapi gagap. Pinter, tapi gagap. Dia kalau ngomong-ngomong, tahu orang gagap sih, mau bilang aku itu enggak bisa aku.
lama baru keluar aku gitu. Itu orang gagap. Dia orang gagap. Tapi dia merasa dipilih oleh Tuhan. Dia merasa disuruh oleh Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan. Itu sebabnya ketika dia lulus, dia menghadap kepada seniornya, gurunya dalam rumah ibadah. Dia bilang, aku mau melayani Tuhan penuh waktu. Seniornya ya bingung saudaraku ya. Wong gagap, arep mau jadi apa kamu? Saya mau melayani Tuhan jadi gembala. Ya opo khotbahe nek gagap gitu saudaraku ya. Nanti orang nunggu dia cuma mau ngomong itu 5 menit. Mau ngomong apa lagi berapa menit. Bingung ininya apa? Seniornya, gurunya bingung. Sampai lalu mari kita berdoa. Diajak berdoa, ditentukan terus dilepas. Kalau Tuhan utus kamu, Tuhan akan memperlengkapi kamu. Berangkat. Dia berangkat ke sebuah desa di Jawa Tengah, saudaraku ya. Gagap setengah mati. Anda tahu, pada saat berdiri di mimbar setelah kursus sekolah teologinya, sekolah Alkitabnya gini-gini. Wah, sewaktu dia berdiri di mimbar mulai khotbah pertama, gagapnya enggak ada sama sekali. Betul, sama sekali tidak ada. Sampai sekarang dia jadi guru, sampai dengan hari ini, guru besar. Dan setiap kali dia khotbah dia bilang, saya dulu orang gagap saudaraku, tapi Tuhan perlengkapi saya. Jadi saya cerita ini saya mau ngomong, tidak ada alasan bagi saudara untuk ngomong aku tidak bisa melayani Tuhan. Amin. Tidak ada alasan. Kalau Anda merasakan, kalau Anda yakin bahwa Anda adalah orang pilihan Tuhan, dan Anda dipilih untuk melayani bidang-bidang tertentu, yakini itu dan pastikan Allah akan memperlengkapi. Amin. Memperlengkapi. Jadi pengurapan ini adalah merupakan lambang perlengkapan. Lambang juga pengudusan. Dikuduskan. Lalu lambang pengkhususan. Anda tahu ya, lambang pengkhususan. Bagi baik benda ataupun seseorang yang dipilih Tuhan dengan apa? Dan ada sangat erat hubungannya. Halo, denger ini. Pengkhususan pengurapan ini sangat erat hubungannya dengan apa? Pencurahan Roh Kudus. Itu sebabnya hari ini saya pilih yang minyak karena masih minggu lalu kita peringatan pencurahan Roh Kudus. Jadi kalau Anda terima pengurapan, itu adalah lambang perlengkapan, pengudusan, pengkhususan, dan itu kaitannya dengan apa? Dihubungkan dengan pencurahan Roh Kudus atas hidup kita dalam mengemban tugas dan melaksanakan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada Anda. Amin. Amin. Nggak main-main. Ini ya saya nyuplik dikit pelajarannya tabernakel, saudaraku. Ini cuplikan kecil pelajarannya tabernakel. Kalau Anda di sini, tempo hari saya sempat pelajaran tabernakel, padahal sudah yang global, yang terapan. Anda bilang, lah opo ngrungokno sing ngono-ngono. Kita ini sing penting percaya. Penting saudara, ini pengertian firman Tuhan. Mengapa perlu persiapan minyak? Mengapa perlu persediaan minyak? Mengapa 5 anak darah bodoh itu begitu tertinggal? Karena dia tidak memperhatikan minyaknya, persediaan minyaknya. Jadi minyak ini berkaitan dengan pengurapan Tuhan atas kita. Supaya kita ini dimampukan mengerjakan pekerjaan yang Bapak percayakan kepada kita. Amin. Amin. Kalau Anda tahu saya nyanyi
Anda juga bingung. Saya kalau disuruh nyanyi sendiri, slendro. Saya tahu ya slendro. Fales-fales ke kanan ke kiri bisa menceng sampai mana-mana. Nanti kalau saya keras, Anda bisa kebawa saya nyelendro. Bahaya saudaraku ya. Tapi saya yakin ketika saya berdoa, ketika saya memuji, ada dalam pengurapan, selendronya itu bisa minggir. Padahal nyanyi selalu selendro. Kalau yang bareng-bareng saya, kadang saya di mobil ya nyanyi, bukan enggak gitu ya. Selendro, saudara. Tapi Tuhan memampukan. Kalau Anda tahu saya di sekolah, dulu kalau suruh ujian nyanyi. Oh saya pelala sampai di apa-apa, enggak nyanyi saya ini. Enggak bakal nyanyi. Saya ingat guru saya Pak Widodo yang ngajari 100 miles itu ya. Waduh, ayo waktunya. Saya hitung-hitung, waduh, diurut. Kalau sudah diurut, wah ini berapa? Tak hitung, ya apa caranya sampai mari waktunya nyanyi, tidak sampai ke saya. Kalau hampir deket-deket, tak rusoni semua yang nyanyi. Supaya baleni. Gak sampai nyanyi, saudara. Terus terakhir, saya dipanggil sama guru itu, Pak Widodo. Kamu itu mau disuruh nyanyi aja kok buletnya kayak gini. Saya ngomong apa? Pak, aku ujian not balok aja Pak. Tak tempui ujian not balok aja. Jangan disuruh nyanyi saya ini. Nanti Bapak cumpleng, saya bilang gitu. Anda tahu, tapi saya di sini saya nyanyi enggak? Nyanyi. Enggak ada alasan enggak bisa itu. Kalau Anda yakin Anda dipilih oleh Tuhan, Anda diperlengkapi oleh Tuhan untuk dimampukan menjadi bukan petugas partai, saudaraku ya. Nanti kalau petugas partai bingung rakyat Indonesia. Wah berontak semua. Kita jadi petugas Bapak Surgawi yang menjalankan tugas amanat dengan sangat baik. Karena bukan dengan kuat dan gagah kita, melainkan dengan kekuatan pengurapan kuasa Roh Kudus. Amin. Amin. Ya. Jadi perlu enggak persediaan minyak? Kalau enggak ada persediaan minyak, ibadah enggak jalan. Orang Israel identik dengan ibadah, saudaraku. Identik rumah Allah enggak nyala. Lalu urapan enggak ada. Kalau urapan enggak ada, padahal Musa pada saat disuruh sama Tuhan, kamu jalan orang Israel bedugal, aku enggak barengi kamu. Lalu Musa bilang, apa lebihnya kami Tuhan dari bangsa lain. Tadi pujian terakhir, penyertaan Tuhan sempurna adanya. Amin. Apa lebihnya kami? Yaitu adanya penyertaan Allah dalam hidup ini. Anda kroso enggak kroso, Anda ini disertai Tuhan. Ada yang saya kroso, ada yang enggak kroso. Tapi penyertaan Allah atas kita sempurna. Amin. Sempurna. Ketika Anda sudah tidak kuat lagi, gampang tinggal angkat tangan. Pada saat kita angkat tangan, Tuhan turun tangan untuk memberikan pertolongannya dengan dahsyat dan luar biasa. Amin ya. Ya, sudah tahu jelas ya. Nah, saya mau masuk lagi. Minyak untuk lampu ini ya. Kita baca dalam Keluaran 27 atau Imamat 24 aja. Saya loncat. Memang kalau loncat-loncat itu rada bingung tapi lek gak diloncat gak mari saudaraku ya. Imamat 24 ayat 2 dan ayat 3.
Imamat 24 ayat 2 sampai 3. Hmm. Perintahkanlah kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang tulen untuk lampu, supaya lampu dapat dipasang dan tetap menyala. Harun harus tetap mengatur lampu-lampu itu di depan tabir yang menutupi tabut hukum, di dalam kemah pertemuan dari petang sampai pagi di hadapan Tuhan. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Iya, itu ketetapan, itu kepastian, itu sebuah keharusan. Harun dan anak-anaknya itu bicara soal imam. Dalam perjanjian lama cuma Harun dan anak-anaknya. Dalam perjanjian baru, kamulah imam-imam yang berkerajaan. Jadi kita ini loh imamat yang rajani. Kita punya tugas untuk menata lampu. Itu sebuah ketetapan untuk selama-lamanya. Setiap hari ketika hari mulai gelap, kita punya ketetapan, kita punya tugas, kewajiban, sebuah keharusan untuk menyala, menjadi terang, menerangi sekitar. Amin. Menjadi terang dan menerangi sekitar. Bahasan pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai zaitun tumbuk. Buah jahit itu tumbuk, dikilang sampai gepeng, saudaraku ya, baru keluar minyaknya. Roma 6 ayat 5, enggak usah baca dah, biar nyempet ya. Jika kita telah menjadi satu dengan apa yang disebut kematiannya, maka kita juga akan menjadi serupa, akan menjadi satu dengan apa yang disebut kebangkitannya. Rise, bangkit, hidup, menang. Kalau kita halo, menang, amin, kabeh gitu saudaraku ya, menang, amin. Tapi ayat ini nulis kita bisa menang kalau kita sudah bersekutu di dalam kematiannya. Kalau dalam kematiannya tidak mau ambil bagian dalam persekutuannya, maka kita juga tidak bisa bangkit, tidak bisa menang. Kebangkitan itu kuasa kemenangan. Kuasa kemenangan itu kita dapatkan, kita peroleh setelah kita berjuang mati-matian. Anda mau bersekutu di dalam kuasa kematiannya, mati dari hidup lama, mati dari kebiasaan lama, mati dari hidup kedagingan, dan bangkit menjadi sebuah ciptaan yang baru. Saya ada kirim ke Semi tadi malam. Saya tahu ada belalang, mungkin bisa dia, waduh untuk belalang ini ganti baju, saudaraku ya. Belalang apa saya lupa kok. Untuk belalang ini ganti baju, prosesnya begitu mengerikan ngelihat, saudaraku. Bisa ditayang sebentar, bisa tayang. Jadi kalau kita mau bersekutu di dalam kuasa kebangkitan dan kemenangannya, dalam suratannya Rasul Paulus yang lain katakan juga dalam kuasa ikut bergabung di dalam kemuliaannya, maka kita ini harus ambil bagian di dalam penderitaannya. Amin. Nek menderita morek, nek berkati amin, amin gitu ya. Mau berkat? Loh, saya nawari berkat dulu, saudaraku ya. Mau berkat? Saya yakin enggak ada orang malah lapa diberkati gitu. Ada yang mau ngomong gitu? Itu gini, saudaraku ya. Anda mau diberkati?
Lah, kalau mau diberkati, mau kemuliaannya, mau kemenangannya, mau kemuliaannya, maka Anda harus bersekutu dalam penderitaannya sampai kepada kematiannya, lalu bersekutu juga dalam kebangkitannya dan kenaikannya, kemuliaannya sampai selama-lamanya. Persekutuan dalam penderitaan ini dikilang, ya. Zaitun ini dikilang. Ojo mesu lho rek. Aduh Bu, kadung biasa ini bahasa Surabayaan. Plus, plus gitu ocul terus. Ngempet toh titik, direm, dipasang kunci. Kalau kunci satu ndak bisa dua, kalau ndak bisa dua beli tiga. Kunci lho 20.000 mekan saudaraku. Apalagi kalau yang kecil 15.000. Dikunci lah jajar 3 gitu. Biasa sembrono hidup. Tidak tahu dur. Semena-mena, karep-karepe dhewe. Butuh penderitaan salib. Siapa yang mau ikut aku? Siapa yang layak mengikut aku? Ia harus memikul salibnya setiap hari. Lalu mengikut aku. Ikut Yesus sampai naik ke surga, sampai duduk di sebelah kanan Allah Bapa, ikut memerintah bersama dengan Dia. Mau ikut? Nah, tapi lek ngetutno sekarang ndak mau. Pada saat Tuhan Yesus nginjil ndak mau. Ya apa? Ya ketinggalan, saudaraku ya. Manusia lama kita itu kalau ndak mau menderita, ndak mau ditahan-tahan, ndak bisa ganti kulit, ndak bisa ganti jadi manusia baru. Manusia daging ganti manusia rohani. Manusia jasmani, manusia yang binasa jadi manusia yang memiliki hak untuk hidup kekal. Itu dengan sangat luar biasa butuh perjuangan. Seperti zaitun yang dikilang. Mau dikilang sampai keluar minyak? Ini tadi minyaknya dari mana? Siapa yang harus bawa minyak? Seluruh warga. Seluruh warga, seluruh orang Israel wajib setor minyak zaitun tumbuk yang murni. Ojo kadek dicampuri ya separuh-separuh gitu. Zaitun tumbuk yang murni supaya jadi terang. Anda mau jadi terang, mau jadi manusia rohani, mau jadi manusia Kristus, bukan manusia Adam, maka persekutuan dalam harus, ya. Nah, dalam satu hari, saya ini langsung tembus saja ke bagian minyak urapan. Di dalam Yohanes itu 9 ayat 4 dikatakan, bukankah sehari, ya 11 ayat 9 sampai 10 ya. Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan di siang hari, dia tidak akan terantuk. Karena ia melihat terang dunia ini. Sak betul ini 12 jam sehari apa 24 jam sehari? Sehari berapa? 24 jam. Tapi ayat menuliskan 12 jam sehari. Ini berkaitan dengan masa terang. 12 jam sehari. Ya, barang siapa yang berjalan dalam terang, dia tidak terantuk. Ini berkaitan dengan apa? Selagi hari siang, bekerjalah, kerjakanlah pekerjaan Bapakmu. 9 ayat 4 dibaca aja Bu yang ini. Yohanes 9 ayat yang 4. Yohanes 9 ayat yang keempat. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Hari Anda masih siang? Hari Anda masih siang? Seiso jalan toh? Seiso tepuk tangan, masih bisa ke gereja, masih bisa. Mumpung katanya. Mumpung hari siang. Berbicara satu hari 12 jam.
berbicara tentang kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Lampu harus menyala, artinya harus yang kita ini jadi manusia, hidup harus berjalan menjalani pekerjaan yang dipercayakan Bapa kepada kita. Sebab akan datang malam hari. Lagu apa yang beken? Hidup ini adalah kesempatan. Buat yang enggak pernah sakit, enggak kroso mungkin. Enak-enak aja. Hidup kesempatan. Manusia tuh loh, jujur ngomong, lemah. Mbok pikir kuat. Ayo saya tanya, mbok pikir kuat. Saya tadinya ya mikir, wah kuat aku itu, sehat, suweger gitu saraku ya. Kalau ditanya teman-teman tuh ngomong, kuatmu lu sehat, kemana-mana ucul terus, gak popo, gak rumongso kesel. Manusia itu keotek titik aja gitu saraku ya. Sempoyongan. Jadi selagi kita ini kuat, selagi kita diberikan kemampuan, diberikan kesempatan, ini katakan, kerjakan. Ojo bingung sing siji terus. Ada bagiannya yang lain, tapi Anda harus ingat ada bagian satu ini harus dikerjakan. Saya loncat aja deh, minyak urapan ya. Jadi dalam mengerjakan pekerjaan ini, ada urapan Tuhan, ada minyak urapan Tuhan. Kolose 3 ayat 12, sebagai orang pilihan Tuhan yang dikuduskan, dikasihi, kena belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Dan Yeremia 29, kamu mencari aku, kamu yang mencari aku, kamu akan menemukan aku. Akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku, kamu mendapatkan jawaban dari aku. Menanyakan aku dengan senap. Selagi hari siang, cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Menanyakan Tuhan itu artinya mencari Tuhan, mencari kehendak Tuhan, mencari jawaban dari Tuhan, mencari mengerti firman Tuhan dengan segenap hati. Maka kita akan mendapatkannya. Saya tanya, berapa persen Anda cari Tuhan? Waktu Anda untuk cari Tuhan. Berapa persen waktu Anda untuk mencari yang lain? Golek wis tuwa, gak iso apa-apa. Nangis getun-getun. Dulu aku sik enom, awakku sik sehat. Aku cuma repot, ndak eling Tuhan. Ya sak minggu tok pisan nang gereja. Misalnya gitu saudaraku. Ketang-ketang sak minggu pisan nang gereja, eling hari Sabat. Minggu saya dicolong. 1 minggu sekali hari Sabat itu masih diambil bagiannya Tuhan. Halo, siapa yang tukang ngambili? Ada kesibukan ini, ada itu, ada ini. Saya ingat saya pernah ditegur sama Pak Nahum, almarhum ya. Saya dulu kalau minggu itu lembur saudaraku. Gak tahu gak lembur. Minggu lembur karena Sabtu sampai Minggu kerja punyanya bank. Dari Sabtu sampai Senin pagi. Sabtu sampai Senin pagi. Jadi Minggu ini ya ke gereja yang melayani. Tapi pikiran saya juga cepet-cepet nang lihat anak kerja timbang keliru gitu. Pak Nahum, berhenti kerja Minggu, katanya gitu saudaraku. Minggu depannya Om Ang khotbah tentang menguduskan hari Sabat. Betul, penting saudaraku ya, itu Sabat. Cari Tuhan dengan sungguh. Saya ambil sebuah contoh untuk cepat supaya ndak anu. Saudara dengar ceritanya Elisa. Pengurapan ya, bicara soal terang ini bicara soal kesempatan melayani, ya. Saya ambil bagian yang terang, selagi hari terang, nanti akan datang hari gelap. Kerjakan kerjaan Bapakmu dengan sungguh-sungguh. Kesempatan.
Yang kedua, minyak pengurapan. Ketika minyak urapan itu ada atasmu, engkau diperlengkapi Tuhan dengan segala perlengkapan surgawi. Sehingga dari yang tidak mampu, engkau dijadikan mampu. Saya tadi cerita soal hamba Tuhan yang gagap, sekarang luar biasa, saudaraku ya. Lalu saya ambil ceritanya Elisa dalam 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-16 itu Elisa diurapi oleh Elia. Anda dengar ceritanya pada saat Elia, waduh mati aja Tuhan, aku minta mati aja Tuhan. Beken toh ceritanya Elia minta mati. Nah, setelah itu Tuhan ngomong apa? Masih ada tugas bagimu. Urapi satu siapa? Hazael kalau tidak salah, dan salah satunya adalah urapi Elisa. Ben-Hadad dan Elisa. Urapi Elisa. Untuk meneruskan pekerjaan yang belum kau selesaikan. Urapi Elisa. Lalu Elia jalan sampai di satu daerah. Lalu ketemu Elisa sedang pegang kendali sapi-sapinya. Satu pasang sapi, dia punya 12 pasang sapi. Salah satunya dia pakai, dia pemilik, owner, pengusaha. Waktu itu ya enggak ada toko, yang ada adalah petani, saudaraku. Dia pegang kendali, anak buahnya 11 pasang itu diserahkan anak buahnya, yang satu dipegang Elisa sendiri. Sementara dia pegang kendali daru, mungkin ya bahasa Jawanya itu ya. Lagi apa itu? Apa namanya? Bajak ya. Lagi bajak, dia megang bajak itu. Lalu Elia lewat, jubahnya Elia dikebas. Bes. Wah, kaget Elisa ini. Ditinggal semua. Wah, lalu lari ikut Elia. Setelah ikut Elia, Elisa bilang, aku tak pamit sama orang tuaku. Setelah pamit, saudara tahu, sapinya dibeleh. Ininya, kalau Petrus dipanggil Tuhan, perahunya diparkir, gitu ya. Saya bandingkan, Petrus itu dipanggil Yesus sendiri, perahunya diparkir. Lalu besok-besok Yesus kok mengecewakan, perahu yang parkir diambil kembali, saudaraku. Ayo siapa ikut aku kembali cari ikan, gitu. Elia beda, saya merinding. Anda bisa bayangin, Elia beda. Begitu, lu sapi itu ya larang, apalagi sapi jagoan yang dipegang dia. Wah, dibeleh, dibuat bancaan, terus ininya, cooknya itu dipakai buat kayu bakar, buat bakar sapi. Lalu dia ikut Elia. Ikut ditonang, jeragan gede, saudaraku ya, jeragan besar, bajak, orang bekerja, bukan pengangguran. Memang Tuhan bukan cari pengangguran. Tuhan bukan cari orang lemot. Tuhan bukan cari orang malas. Yang Tuhan cari, coba Tuhan cari murid. Matius duduk di meja cukai, lagi hitung-hitung duit. Gini saudara, dicawil sama Tuhan. Cek, tinggal duitnya. Loh, bayangin. Siapa gak seneng ngitung duit? Apa mengenai pemungut cukai? Ini juga lagi ngitung duit. Bajak dia. Bes, lalu dibakar semua alatnya. Artinya, sejak dia menerima urapan itu, dia sudah tidak lagi berharap, aku lek gak cocok melok kamu, balik. Aku sih punya modal, aku masih punya, enggak, bapaknya dipamit semua habis, artinya full hati. Makanya tadi segenap hati. Siapa yang menanyakan aku dengan segenap hati, dia pasti mendapatkan aku. Amin. Anda menanyakan Tuhan segenap hati, gocap hun, gitu ya. 50-50. Enggak, ini langsung lari, bakar semua dia melok. Jilala, bukan pengangguran aku iki lho. Elia, kamu kok kebangetan dari Gilgal. Elia bilang, kamu carry sini, aku mau ke battle. Oh jono, aku melok, katanya.
Dari Betel aku mau ke mana? Saya sampai ada apal ya. Aku dari Gilgal ke Betel, dari Betel ke Yeriko. Dari Yeriko nyebrang Yordan. Dari Gilgal ke Betel. Kamu kerios sini. Tuhan suruh aku ke Betel. Kamu kerios sini. Arek enak-enak kerja disambet. Mari dibakar kabeh arep digledakno tengah dalan. Bayangno saudara. Bukan sekali, 2 kali, 3 kali. Sampai setelah di Betel dimeloki, wes kamu keril sini. Aku mau pergi ke Yeriko. Tuhan suruh aku ke Yeriko. Jawabnya Elisa, demi hidupmu, demi hidupku, demi Tuhan, aku tidak pernah akan mau tinggal. Aku mau ikut kemana saja engkau pergi. Tidak tak ajak baca, nanti bacaan sendiri di rumah. Dan di 2 Raja-Raja pasal 2. Terus kembali sampai itu bukan cuma Elia. Tapi setiap kali satu tahap ada rombongan nabi yang kamu tahu Tuhanmu hari ini mau diangkat ke surga. Kamu carry. Enggak, aku ikut. Dia bilang gitu. Dan sampai mana lagi ada 50 nabi yang bilang Tuhanmu hari ini kamu tahu kah? Aku tahu. Kamu diem aja, jok melok-melok. Aku pokoknya melok. Gitu saudaraku ya. Terus dia ikut sampai di dekat Yordan. Elia juga bilang, kamu tinggal lo sini. Aku mau nyebrang. Elisa bilang apa? Aku ndak bakal tinggal. Kemana saja engkau pergi, aku mau pergi. Meloklah sampai satu posisi. Kita baca aja yang ini. 2 Raja-Raja 2. Ya, pada saat mau nyebrang, Elia ngambil jubahnya. Jubahnya Elia. Digepukno Yordan. Bek, Yordan terbelah jadi 2. Lalu jalanlah Elia ini. Ayat 10. Tolong. 2 Raja-Raja 2, 10, 11, 12. 2 Raja-Raja 2, 10 sampai 12. Oh 9, tolong 9 dulu. 9 sampai 12. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak, tidak akan terjadi. Ya, 9, 10. Jadi setelah nyebrang Yordan, Elisa ngelihat Elia ini pakai jubah gepuk liwat. Terus setelah liwat, setelah nyebrang, Elisa tanya, dia tahu enggak mau terangkat ke surga? Tahu, dia selalu jawab, aku tahu. Kalian diemo, nabi-nabi itu diemo, aku tahu. Tapi aku mau ikut terus gitu. Nah, sampai setelah nyebrang Yordan, Elia tanya, kamu lo ngetut kayak gini tuh, kamu mau minta apa sih? Pompong aku belum terangkat ke surga. Minta balekno sapiku, ya atau apa? Enggak, saudara. Yang diminta, kalau kamu naik ke surga, beri 2 bagian rohmu. Wow, Elia bilang, angel sing ini bukan hakku, ini haknya Tuhan. Tapi kalau kamu ngelihat aku terangkat ke surga nanti, maka kamu akan terima 2 bagian rohku. Artinya, kalau matamu terang, nah ini kalau kamu hidup di siang hari, kalau terangmu tidak jadi gelap, maka kamu akan terima 2 kali lipat dari apa yang diterima oleh Elia. Perjanjian baru katakan, Yesus berkata, kamu akan melakukan perkara-perkara lebih besar dari apa yang aku lakukan. Loh, saudaraku, luar biasa. Memang di masa
orang Israel ambil mana. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, semuanya ambil satu bagian. Cukup. Tapi hari keenam, karena menjelang hari yang ketujuh, ada hari tidak ada mana turun. Maka hari keenam orang Israel harus ambil 2 kali lipat. Elisa tahu, Elia hidup di era sebelumnya. Elisa hidup di era yang akan datang. Era yang lebih lama, lebih baru lagi. Itu sebabnya Elisa bilang, minta 2 kali lipat. Dan Elia bilang, kalau persediaan minyakmu cukup, artinya kalau pelitamu menyala, kalau matamu melihat, maka kamu akan terima 2 bagian roh. Yang kamu minta, kamu akan dapat. Betul, saudaraku. Setelah gitu, tak lama kemudian kereta surga turun jemput Elia. Dan Elisa bilang, Bapakku, Bapakku, itu kereta surga turun. Bapakku, itu kereta surga. Lihat enggak dia? Matanya terang enggak? Pelitanya nyala enggak? Punya persediaan minyak enggak? Kalau enggak punya persediaan minyak enggak bisa lihat. Saudaraku, hati-hati. Kristen jangan cukup cuma punya minyak. Harus punya minyak, persediaan. Supaya di hari akhir ini Tuhan melipat gandakan kuasanya. Diberikan kuasa urapannya kepada kita. Kita bisa beroleh, kita bisa mendapat. Kalau kita cuma hidup biasa-biasa dapat 1 kali saja. Di hari akhir ini tidak cukup untuk mengatasi masa sulit. Tidak cukup. Jadi kita harus 2 kali lipat, saudaraku ya. Nah, ayat 13 tolong. Ya 12, 13, 14. 14. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direngutkannya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh, lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, di manakah Tuhan Allah Elia? Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana, maka menyeberanglah Elisa. Ini praktek pertama, itu ya. Oh Bapakku, Bapakku, orang Israel dan keretanya berkuda. Setelah itu enggak lihat, tapi yang dia lihat diregutnya 2 bagian jubah Elia. Jatuh, dia enggak gondok. Jari tadi ditutno, kok diuncalno di tanah. Mbok yae yang sopan dikasihkan ke aku. Hati hamba rendah. Dia punya persediaan minyak. Dia punya hati yang rendah untuk melayani. Itu sebabnya dia, oh ini tak pungut. Diambil 2 bagian jubah ini. Setelah diambil, dia masih ragu. Di mana Allah Elia? Setelah Elia sudah terangkat, dia lontang-lantung dewek. Dia harus nyebrang balik di sungai Yordan. Dengan cara apa? Lalu di mana? Dia ingat 2 jubah, 2 bagian roh Tuhan. Apa yang dia minta ada di tangannya, sudah dipungut dengan rendah hati. Lalu dia mulai mencoba dan memukulkan jubah ini ke Yordan. Itulah mukjizat pertama yang dilakukan oleh Elisa. Sepanjang hidup Elisa 2 kali lipat jumlahnya perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Elisa. Seperti yang dia minta, dia dapat 2 bagian roh Tuhan. Itu dia dapatkan, dia genggam, dia pegang, dia laksanakan, dia kerjakan. Siapa Elisa? Pembajak, petani. Dia bukan nabi, bukan keturunan nabi, bukan siapa-siapa. Tapi pada saat urapan Tuhan
hinggap atasnya. Ada atasnya. Dia mulai berubah pada saat dia mulai pungut jubah Elia itu. Saudaraku, dia dapatkan kuasa yang memperlengkapi dia untuk melakukan perkara-perkara besar. Luar biasa. Mari dia kejar, cari Tuhan. Siapa yang mencari aku pasti mendapatkan aku, Yesaya katakan. Siapa yang menanyakan aku dengan segenap hatinya, dia pasti mendapatkan aku. Elisa dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap apa yang dia bisa lakukan, semua dia buang, dia ganti seperti seorang yang menemukan ladang yang ada harta karun. Dia jual semua miliknya, lalu dia beli ladang ini karena dia tahu di bawahnya, di dalamnya ada harta karun yang luar biasa. Anda dipilih oleh Tuhan, bukan saja menjadi anak Tuhan, tapi menjadi imam-imam yang berkerajaan. Hiduplah di siang hari. Selagi ada kesempatan, kerjakan talenta yang Tuhan berikan kepadamu. Kerjakan dengan segenap hati. Kalau belum bisa, seperti Elisa, belajar. Dan ketika engkau dengan sungguh-sungguh, maka sesuai janji Tuhan di kitab Yoel, di Kisah Rasul 2 ayat 17, akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikian firman Tuhan, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Terunamu akan mendapat penglihatan. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari terakhir. Hari-hari ini hari-hari terakhir. Hari-hari kegenapan kitab Yoel. Bagaimana Tuhan dengan kuasanya yang luar biasa. Kalau Elia dapat mujizat 7 kali, Elisa dapat mujizat 14 kali. Sampai ke 13 matilah Elisa. Loh, ndak genep ya. 7 kali 2 itu 14 Tuhan. Katanya 2 bagian roh Tuhan. Mujizatnya 2 kali lipat. Sampai ke 13 matilah Elisa. Tapi Anda tahu, satu saat ada orang mikul mayat, kena tulang-tulangnya Elisa. Mayatnya ngadeg melayu, urip, mujizat ke-14 digenapi. Anda tahu, manusia bukan harapan. Nabi, orang yang dipakai Tuhan, itu kayaknya kadang pernah ngecewakan. Tapi Elisa yang sudah jadi tulang, bukan karena Elisanya, tapi karena janji Tuhan. Itu ya dan amin. Anda aminkan janji Tuhan ya dan amin. Janji Tuhan itu ya dan amin. Sekalipun sesuai akal, enggak masuk akal. Sekalipun rasanya mengecewakan, sekalipun rasanya enggak mungkin. Tapi kalau Tuhan janji, Tuhan pasti genapkan. Hari-hari ini adalah hari pencurahan Roh Kudus. Dicurahkan dengan luar biasa. Tanyakan Tuhan dengan segenap hati. Cari Tuhan dengan segenap kekuatan. Maka engkau akan mendapatkannya. Perlengkapi dirimu dengan persiapan minyak. Amin. Mau persediaan minyak? Itu sebabnya raja-raja, pohon-pohon cari raja di hutan, dan pohon zaitun bilang, aku tidak akan meninggalkan buah zaitku. Yang jadi minyaknya menghormati Allah dan menghormati manusia dengan penuh kerendahan hati, punya hati hamba, layani selagi hari siang. Jangan tunggu hari malam. Saya sakit 2 minggu yang lalu, berapa waktu lebaran itu. Tak gentekno terus. Minggu lalu mau kumat. Ya, minggu lalu kumat. Waduh, saya pikir ini sakitnya kalau kayak waktu mau lebaran itu habis. Anda tahu 2 minggu, gak sampai 2 minggu.
berat badan saya turun 4 kilo. Plus, modone lho 4 kilo. 2 minggu. Yang lalu 3 bulan turun 4 kilo. Kemudian 2 minggu turun lagi 4 kilo. Turun 8 kilo. Saya pikir habis. 2 minggu loh turun 4 kilo itu lah gak entek asal. Sak bulan mudun sak kilo Anda setengah mati. 2 minggu turun 4 kilo. Habis, saya sudah lemes. Satu malam saya berdoa. Saya bilang, Tuhan, pekerjaanku masih banyak. Aku belum menyelesaikan pekerjaan yang kau percayakan kepadaku. Saya berdoa, tidak bisa doa sama duduk, jongkok lagi. Doa sama tidur. Lalu saya tertidur. Malam saya ditemui Tuhan. Anda lihat saya seger hari ini. Amin. Anda lihat saya seger hari ini. Karena hari Kamis yang lalu. Saya seperti nyanyi. Ya, nyanyian itu kita nyanyikan aja. Apa? Seperti Rusa Rindu ya. Duduk seperti saya enggak lihat wajah, tapi saya merasa bahwa itu Tuhan, seperti di pangku gitu. Lalu saya bilang, tiba dalam pangkuan Tuhan, dekapan Tuhan, itu enak yo. Saya bilang gitu, enak loh, tiba enak. Orang selama ini pikir-pikir mati wedi kan gitu ya, saudaraku ya apa gitu. Loh ternyata enak, saya bilang loh. Enak loh Tuhan, di sini enak loh Tuhan, saya bilang gitu. Tapi Anda tahu, enggak tahu diapakno aku ini. Kayak colno gini ngadeg balik, melek saya, lalu ada suara, buat kamu, apa sih yang kamu minta yang enggak tak kasih? Semua yang kamu minta tak kasih. Sudah setelah itu saya paginya membaik, besoknya membaik. Minggu ini yang lalu diajak ada tamu Pak David itu, kita keluar makan. Saya biasa enggak bisa makan, saya diem enggak bisa makan. Makan itu aku sampai sembarang lho kok pahit, sembarang lho kok gak enak, gak iso dirasakno. Tapi hari itu mulai saya makan. Akhirnya, tapi saya enggak buka mulut sama sekali sampai saya tes ke dokter, hasil dari dokter mengatakan, lu kamu lu dokter yang lalu, spesialis juga. Saya bilang, kamu tuh kena autoimun, kamu tuh, saya tuh kasih obat gini, kamu gini. Waduh, aku ya hati-hati makan, ekstra hati-hati makan saya. Karena memang begitu makan kena apa langsung muera, kena apa sedikit langsung kena apa, waduh. Sama Mbak Timi iku aku diblosokno, gak sengaja saudaraku ya. Enggak Bu, ini enggak pakai petis gitu. Wah coba ikai petis, waduh, aku tuh, saya bilang gitu. Tapi Anda tahu, hari Selasa yang kemarin, hasil tes dokternya bilang, bukan ini, enggak sakit ini kamu, dicek. Enggak kamu enggak, foto saya yang sakit itu tak dodono saudaraku, merah-merahnya tak dodono. Enggak, saya lihat yang sekarang aja katanya gitu, enggak mau lihat. Habis itu dia ngomong, kamu enggak sakit. Enggak dikai obat, cuma bayar, enggak dikai obat. Enggak dikonsulno, enggak apa. Tapi ya lebih baik, enggak bayar lagi kan gitu saudaraku ya. Dan pulang dari sana, saya jalan kayak lali gitu loh saudara, lek loro, lali lek nyang dokter. Anda tahu janji Tuhan, ya dan amin.